Shalom, kembali bersama dalam program The Living Wisdom. Dan pada kesempatan kali ini, di Sabtu malam, kita akan belajar tentang matahari. Kapan matahari itu diciptakan? Ya, kalau Bapak Ibu sedikit mendalami soal penciptaan tentang terang dan matahari, itu ada perdebatan yang cukup menarik. Ada kelompok yang mengatakan bahwa matahari sudah ada di hari penciptaan yang pertama ketika Tuhan menciptakan terang dan memisahkan terang dari gelap. Tapi lebih banyak yang mempercayai matahari sudah atau baru diciptakan di hari keempat ya, karena memang di hari penciptaan keempat itu Tuhan menciptakan benda-benda penerang yang besar maupun yang kecil. Nah, coba kita mau dalami sedikit lebih dalam ya tentang matahari ini, sehingga paling tidak Bapak Ibu bisa mendapatkan gambaran. Mungkin tafsiran saya ini tafsiran yang menjadi terobosan atau breakthrough gitu ya, untuk menjawab di antara dua kubu tentang kapan kira-kira matahari itu diciptakan. Dan mari siapkan hati kita akan masuk dalam program The Living Wisdom. Ya, kita masuk dalam materinya, saudara ya. Saya siapin beberapa slide dan Bapak Ibu bisa mengikuti lewat slide, dan kalau ada ayat-ayat yang saya paparkan, Bapak Ibu bisa menyelidikinya lewat Alkitab saudara sendiri ya. Tapi nggak usah pun, nggak kenapa-napa, karena saya meyakini, saya memberi jaminan bahwa apa yang saya paparkan, ayat-ayat kalimatnya, kata per katanya itu ya sesuai dengan terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, terjemahan baru gitu saudara ya. Jadi kita akan bicara soal matahari. Secara literal, secara apa yang tertulis secara tekstual di dalam Alkitab kita, itu terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-19 ya. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala, untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari keempat. Bapak Ibu bisa melihat huruf-huruf yang saya beri warna merah. Ya. Jelas dikatakan bahwa matahari menurut Alkitab, dan ini memang dipahami oleh banyak orang, ya. Ini menjadi pemahaman umum dari sekolah minggu, diajarkan kapan matahari diciptakan, kapan bulan diciptakan, kapan bintang-bintang diciptakan. Maka anak-anak sekolah minggu yang rajin sekolah minggu dan gurunya juga ngajar ini tentu akan menjawab, di hari keempat, Kak. Dan itu yang dipahami oleh kita semuanya. Dan memang tertulis seperti itu. Nah, cuma ada problem, saudara. Ada problem. Meskipun Alkitab mengatakan matahari diciptakan di hari keempat, berikut tentu benda-benda penerang. Ya, sebenarnya nggak bisa dibilang benda penerang. Bulan itu kan bukan benda penerang, ya, karena bulan itu kan, kalau kita belajar dari ilmu pengetahuan, dia ada terang karena merefleksikan sinar yang datang dari matahari. Jadi kalau bulan itu berada di belakang bumi dari garis matahari, maka bulan tidak akan terlihat. Yang terlihat ya siangnya ya. Jadi bulan itu tidak punya sumber cahaya. Dia merefleksikan sinar matahari ya, menjadi pantulan dari sinar matahari. Jadi disebut benda penerang waktu malam, sebenarnya juga kurang tepat secara keilmuan ya.
Tapi Alkitab mengatakan demikian, dan memang secara awam kita memahami kalau nggak ada bulan dan bintang ya malam akan gelap gulita. Tapi bukan berarti bulan itu seperti sinar matahari yang mengeluarkan panas atau mengeluarkan cahaya. Nah, ada problem di sini kalau Bapak Ibu memahami matahari benar-benar diciptakan di hari keempat. Problemnya apa? Nah, problem ini tentu Bapak Ibu akan abaikan, tidak diperhatikan kalau Bapak Ibu hanya membaca begitu saja dan mungkin juga hanya menerima mentah-mentah apa yang sudah diajarkan dari pendeta kita, guru sekolah minggu kita waktu kita kecil. Itu berkali-kali saya bilang, belajarlah sekarang ini, nggak perlu pinter-pinter banget secara teologi ya, cuma kalau membaca Alkitab itu ya coba pelan-pelan. Bahasa saya tuh dikritisi Alkitab itu ya, dipertanyakan gitu ya. Kenapa katanya begini? Kenapa kalimatnya begini? Kenapa ayatnya berbunyi demikian gitu ya? Jadi kita tergelitik awalnya dan akhirnya mendalami secara konteks, secara latar belakang, secara bahasa dan lain sebagainya sehingga kita mendapatkan pemahaman yang benar begitu. Kenapa saya bilang ada problem? Karena meskipun secara jelas Alkitab mengatakan matahari diciptakan di hari keempat, ya, tapi sebelum hari keempat itu dikatakan terang sudah ada. Dari mana sumber terang itu? Ya. Apa bedanya dengan terang dari matahari? Ya. Kalau kita membaca Kejadian pasal 1 ya ayat 3 sampai 5 dikatakan demikian. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Kenapa saya bilang ada problem? Karena Alkitab juga mengatakan bahwa di hari pertama ada terang, ada gelap, ya, ada terang yang memisahkan dari gelap, ya. Jadi terang itu sudah ada di hari pertama. Kenapa problem? Karena kita yang hidup di 2022 dan belajar TK, SD, SMP, SMA, apalagi kalau Bapak Ibu mendalami hal-hal ini di bidang akademis di jenjang S1, S2, S3, kita belajar gitu. Sepengetahuan saya, ilmu pengetahuan dunia dari negara manapun mengatakan bahwa sumber panas, sumber terang yang ada dirasakan oleh makhluk yang ada di permukaan bumi itu berasal dari matahari. Benar ya, saudara ya? Mungkin saja ada sumber terang di luar angkasa sana. Yang kalau kita belajar di dunia antariksa gitu ya, matahari itu bukan cuma satu, ada banyak, bahkan dikatakan ada ribuan matahari di luar sana yang tentu jauhnya itu berjuta-juta tahun cahaya gitu ya. Jadi di galaksi kita, kalau kita belajar galaksi ya, saya tergelitik karena beberapa ada yang menjapri atau memberikan komentar, mereka akhirnya saya bisa duga penganut pemahaman bumi itu datar, bukan bumi itu bulat. Nah, saya tidak mau berkecimpung di manakah pandangan saya soal bumi bulat dan bumi datar. Kenapa? Alkitab nggak ngomong apa-apa soal itu. Yang saya ikuti ya bumi itu bulat. Kenapa? Ya karena ilmu pengetahuan. Kalau diekspos secara Alkitab, saya tidak menemukan ayat-ayat yang memang spesifik mengatakan bumi itu bulat atau bumi itu bundar. Seolah-olah Alkitab itu Alkitab diam saja soal itu. Tapi ilmu pengetahuan yang saya dapatkan sampai sekarang ini mengatakan bumi itu bulat. Jadi kalau ada saudara yang mengatakan bumi itu datar, ya silahkan saja gitu ya saudara ya. Saya tidak ahli di bidang ilmunya ya. Saya hanya mau membahas Alkitab dan problemnya soal bumi datar, bumi bulat di Alkitab saya tuh tidak ada yang jelas gitu. Semuanya masih berada di area tafsir. Dan kalau Bapak Ibu sudah mengikuti beberapa program saya mengatakan kalau wilayah tafsir ya berbeda itu sesuatu yang sangat lumrah. Jadi daripada kita berdebat untuk sesuatu yang ya ada di area tafsir, ya sudah gitu ya. Nggak usah kita kenceng-kencengan ya. Kalau saudara tidak percaya dengan tafsiran saya ya silakan. Dan juga jangan paksa saya untuk memahami tafsiran saudara gitu ya. Kita bersepakat untuk tidak sepakat. Nah, masalahnya terang itu sudah ada di hari pertama. Dan kita yang hidup di 2022, makhluk yang disebut manusia ini, dalam keilmuan di negara manapun, kalau ditanya sumber terang di bumi ini dari mana, pasti nggak ada yang jawab dari api. Pasti nggak ada yang jawab dari lampu.
semuanya pasti menjawab natural dari matahari. Nah, kalau matahari itu baru diciptakan di hari keempat, pertanyaannya terang di hari pertama itu berasal dari mana? Ya. Nah, tafsiran yang umum nih, terang hari pertama itu dari mana kalau matahari belum diciptakan? Kalau kita memperhatikan banyak pengajaran di luar sana, buku-buku tafsir yang saya juga miliki, banyak yang mengatakan bahwa terang di Kejadian 1 ayat 3-5 itu berasal dari Allah langsung. Beberapa ayat saya pakai ya, perhatikan ayat-ayat di slide ini. Di 1 Yohanes 1 ayat 5 dikatakan demikian. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang. Perhatikan huruf yang saya kasih warna merah. Allah adalah terang. Dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi 1 Yohanes 1 ayat 5 mengatakan bahwa Allah adalah terang. Ayat ini kemudian dipakai untuk memahami bahwa terang di hari pertama, ketika Tuhan menciptakan terang untuk memisahkan dari gelap, nah terangnya ini ya dari Allah. Allah lah sumber terang itu. Itu kata 1 Yohanes 1 ayat 5. Berikutnya, Yohanes 8 ayat 12 berkata demikian. Kata Yesus berkata pula kepada orang banyak. Katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yesus Tuhan kita berkata dialah terang dunia. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 5 tadi mengatakan Allah adalah terang. Jadi ketika dua ayat ini kita pahami, ini bisa menjadi senjata untuk menjawab gitu ya. Orang-orang yang mempertanyakan, kalau matahari belum ada di hari pertama, baru ada di hari keempat. Dari mana terang yang melingkupi bumi itu? Sumber terangnya itu dari mana? Maka banyak orang, penafsiran yang umum mengatakan bahwa ya terang itu dari Allah dengan ayat-ayat tadi. Masih ada ayat yang lainnya. Berasal dari Allah langsung. Kita pakai sekarang ini Yesaya 60 ayat 19-20. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu. Dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak pernah surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Yesaya 60 mengatakan bahwa ada waktunya nanti, ini bisa bersifat past atau future, saudara ya. Jadi Yesaya ini sedang bisa menceritakan soal apa yang terjadi di masa lalu dan apa yang akan terjadi nanti. Bahwa ada waktunya nanti, ya, atau sudah pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah, bahwa matahari tidak pernah terbenam, bulan tidak ada surut. Kenapa? Karena yang menjadi sumber itu bukan sumber terang, bukan matahari dan juga bukan bulan, tapi Tuhan yang menjadi penerang abadi bagimu. Yesaya 60 mengatakan demikian. Ini ayat yang menguatkan bahwa sumber terang di Kejadian pasal 1 ayat 3-5 di hari pertama ketika Tuhan ciptakan terang itu ya berasal dari Allah sendiri. Sekarang coba kita bicara mengenai sesuatu yang bersifat future akan datang, ya, di Wahyu 21 ayat 23. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Kota apa itu? Yerusalem baru, langit baru, bumi baru. Sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Jadi nanti dalam tempat kita di kekekalan yang namanya Yerusalem baru itu nggak butuh matahari, nggak butuh bulan, nggak butuh bintang, nggak butuh apapun. Karena apa? Karena anak domba, Yesus itu adalah lampunya. Kemuliaan Allah ada di situ yang menerangi Yerusalem baru. Wahyu 22 ayat 5 juga mengatakan demikian. Dan malam tidak ada lagi di sana dan matahari, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Yang saya mau katakan dari ayat-ayat tadi, ini menjadi jawaban yang mengatakan bahwa di hari pertama terang itu dari mana? Ya dari Allah sendiri. Nanti pun ketika kita akan ada, kalau Bapak Ibu masuk dan saya masuk ya ke Yerusalem baru, kita tidak butuh matahari. Nggak akan ada matahari, nggak akan ada malam, nggak akan ada siang. Kenapa? Karena terang. Sumbernya dari mana? Dari Allah sendiri. Jadi inilah yang saya perhatikan dari orang-orang yang menjawab. Dan ini juga tafsiran saya dahulu ketika saya menjawab bahwa sumber terang di Kejadian pasal 1 ayat 3-5 di hari pertama ketika Tuhan menciptakan terang itu berasal dari Allah. Biasanya kita langsung iya, oh kayaknya bener gitu ya. Tapi ketika saya belajar untuk mengkritisi lagi pemahaman saya yang tadi dengan ayat-ayat tadi, ini pemahaman saya, saudara. Dan saya yakin masih banyak juga pemahaman orang di luar sana yang memahami sumber terang di hari pertama itu dari mana. Mereka dengan yakin mengatakan dari Tuhan. Jadi jika ditafsirkan ya,
Bumi terang tanpa matahari di hari pertama, itu karena Tuhanlah yang menjadi terang atas bumi ini. Di kekekalan nanti, Tuhanlah yang akan kembali menjadi terang atas langit dan bumi yang baru. Jadi, terang itu berasal dari Allah karena Allah adalah terang. Ini gambaran dari ilustrasi bagaimana planet yang ada di area galaksi Bima Sakti, ya. Yang di sebelah kiri ini adalah matahari tentunya. Planet terdekat dengan matahari kita belajar di SD itu Merkurius, kemudian Venus, kemudian bumi, kemudian planet merah Mars, ya. Baru kemudian ada Jupiter, yang bercincin ini Saturnus, kemudian Uranus, Neptunus. Dulu di zaman kita SD itu Pluto dikatakan planet ke-9, tapi hari ini dikatakan Pluto itu bukannya planet, ya. Jadi di galaksi Bima Sakti kita ini yang tinggal 8, ya. Apakah nanti bisa bertambah 9 atau nanti di kemudian hari akan berkurang jadi 7? Saya yakin ketika ilmu pengetahuan berkembang tentu ada adjustment atau penyesuaian. Seperti saya bilang dulu di zaman saya SD, itu kalau nyebut planet di Bima Sakti ada hanya 8, pasti dikasih 0 sama guru. Karena Pluto tidak dihitung. Jadi, mungkin Bapak Ibu yang dulu menjawab 8 di zaman SD itu bisa komplain sama gurunya, ya. Mestinya ya benar gitu ya. Karena kalau jawab 9 justru yang salah. Karena hari ini, di 2022 paling tidak, Pluto tidak lagi dianggap sebuah planet, ya. Jadi hanya 8. Inilah gambar galaksi Bima Sakti kita. Tapi tafsiran yang mengatakan bahwa terang di hari pertama itu berasal dari Tuhan tuh bagi saya agak bermasalah, ya. Setelah saya mengkritisi secara pribadi, agak bermasalah secara ilmu dan logika. Kalau Bapak Ibu mengatakan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, ya sudah selesai. Selesai, ya. Jadi Pak Seno janganlah musingkan sesuatu yang gampang jawabannya. Ya bagi Tuhan apa sih yang nggak mungkin gitu, ya. Nah kalau jawaban saudara seperti itu selesai. Nggak usah kita menafsirkan, ya udah imanin aja. Cuma saya selalu mengatakan bahwa manusia diberikan otak, diberikan akal budi, itu supaya untuk bisa memahami lebih dalam, maafkan saya, dibandingkan makhluk-makhluk atau binatang lah kalau bahasa kasarnya, ya. Jadi manusia harus bisa membayangkan secara imajinasi, logika, pemikiran, dengan akal sehat gitu, ya, sehingga Alkitab itu akhirnya bisa dirasionalisasikan. Maksud saya dirasionalisasikan bukan dipaksakan untuk dimengerti secara logika, tapi akal ini nanti akan mengerti apa yang dikatakan Alkitab. Saya selalu mengatakan ketika belum ada penyesuaian antara logika dengan Alkitab, maka kita sebaiknya harus merendahkan diri sambil nanti menunggu waktu. Kita akan ketemu jawabannya, dan jawabannya itu mestinya tidak akan berbeda satu dengan lainnya. Kenapa? Semesta ini yang menciptakan Tuhan. Alkitab itu firman Tuhan. Masakan firman Tuhan dan semesta yang berasal juga dari Tuhan itu saling bertentangan. Nah, kalau hari ini kita belum bisa memahami semesta, hari ini kita belum bisa memahami Alkitab dengan benar, ya berarti kan salahnya bukan di Alkitab dan semesta atau alam, tapi kita yang memang, maafkan saya, ilmunya belum sampai ke sana. Jadi kita lebih baik merendahkan diri, dan kalau kita masih bergumul dalam hati kita, ya sebaiknya diam saja dulu, ya. Nah, saya jujur, saudara, saya tidak pernah mengatakan apa-apa soal ini atau mengajarkan secara spesifik. Paling kalau menyinggung, ya matahari diciptakan di hari keempat, ya. Terang diciptakan di hari pertama. Tapi saya tidak pernah menyusun dalam bentuk materi seperti yang saya bagikan pada malam hari ini. Kenapa? Karena sejak awal saya agak bingung gitu. Ya, meskipun saya mempercayai Tuhan itu bisa mengeluarkan terang, Tuhan itu adalah terang, Alkitab yang mengatakan demikian. Tapi kalau terang itu datangnya dari Tuhan, dan matahari ada di hari keempat, terus bumi berarti diciptakan dulu kan, baru matahari kan? Ini agak bermasalah ya di logika saya dengan juga ilmu yang saya dapatkan dari SD. Sekali lagi, ilmu yang saya dapatkan dari SD, SMP, SMA, mungkin sampai 2022 ini, ke depan mungkin bisa berubah, bisa berbeda. Ya, tapi paling tidak sampai titik ini, ilmu pengetahuan secara umum itu belum berubah. Beberapa yang bisa diperdebatkan. Yang pertama, perhatikan baik-baik. Matahari, itu kan faktanya adalah pusat tata surya kita.
matahari itu kan adalah pusat dari Bima Sakti, planet-planet yang saya kasih gambar tadi, yang mengitari dia, mengitari matahari. Nah, jadi kalau misalnya bumi diciptakan lebih dahulu, dan matahari baru di hari keempat diciptakan, nah, bumi ini bagaimana gitu ketika diciptakan dulu dan matahari belum ada? Ya. Padahal di fakta kedua, kita belajar juga dari SD, bahwa bumi itu tidak melayang lepas, tidak kemana-mana karena berada di rotasi yang tetap karena pengaruh gravitasi matahari sebagai pusat dari tata surya. Benar ya? Nah, kalau mataharinya itu belum ada, pusatnya belum ada, gravitasinya belum ada. Lah, bumi ini kalau diciptakan Tuhan di angkasa gitu kan bisa kemana-mana, bisa terbang kemana-mana, bisa melayang kemana-mana gitu, ya, bisa jadi tidak beraturan. Ya. Apakah seperti itu? Itu fakta yang kedua. Yang ketiga, bumi itu bagian kecil dari galaksi Bima Sakti, saudara. Coba bayangkan kalau misalnya bumi diciptakan lebih dahulu dan galaksi Bima Sakti, karena galaksi Bima Sakti kan pusatnya matahari, matahari baru diciptakan di hari keempat. Berarti logikanya galaksi Bima Sakti, 7 planet lainnya, itu juga mungkin diciptakan setelah bumi diciptakan. Padahal kalau kita belajar dari ilmu pengetahuan, bumi itu hanya bagian kecil dari galaksi Bima Sakti. Apa nggak chaos? Bumi sudah diciptakan dahulu. Kalau Bapak Ibu perhatikan hari penciptaan, hari ketiga sudah ada tanaman, gitu ya. Dan baru kemudian matahari, bulan, dan planet-planet diciptakan di hari keempat. Ini kan nyusunnya susah, saudara. Ya sekali lagi kalau sudah jawabannya, kan bagi Tuhan nggak ada yang mustahil, Pak. Tinggal tempel aja matahari, tinggal taruh aja matahari, tinggal taruh aja Mars, tinggal taruh aja Neptunus, Saturnus, dan lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu jawabannya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saya bilang selesai. Saya akan mendebat itu. Tapi ya kita kan harus coba menjelaskannya secara logika. Kalau Bapak Ibu mempercayai hari ini bersama dengan saya bahwa matahari adalah pusat tata surya, pusat dari galaksi Bima Sakti, dan bumi dan semua planet itu tidak lari kemana-mana karena ada gravitasi matahari yang mengikat mereka, sehingga mereka itu selalu berada di rotasinya, tidak kemana-mana. Ya, agak sulit dimengerti kalau matahari baru diciptakan di hari keempat, sedangkan bumi ini sudah ada di hari pertama. Kira-kira cengli nggak pemahaman saya? Bapak Ibu udah pernah nggak berpikir sampai ke situ gitu? Ya. Kalau mau jujur, kita kadang-kadang, oh ya, matahari hari keempat, terang hari pertama, lewat gitu aja. Memang ini bukan doktrin yang penting, yang mempengaruhi keselamatan kita. Tapi kan ini agak sedikit menggelitik gitu. Dan kebetulan saya bisa menemukan ayatnya yang memang terbuka dengan penafsiran. Ya. Kalau ayat-ayatnya tidak kuat, ya saya tidak akan menafsirkan, saudara. Ya. Karena nanti malah menjadi banyakan eisegese daripada eksegese. Ya. Masih ada nih, baru 3 poin. Poin keempat. Kita tahu bahwa tanaman, tumbuh-tumbuhan hijau itu bisa hidup, bisa punya makanan karena apa, saudara? Karena fotosintesis. Saya agak lupa ingat ya. Seingat saya fotosintesis itu datangnya dari sinar matahari yang mengenai bagian hijau, klorofil ya, dari daun-daunan tumbuh-tumbuhan, sehingga akhirnya daun-daunan itu bisa memproses makanan untuk apa? Untuk tumbuhan. Sehingga tumbuhan itu bisa hidup. Tumbuhan bisa hidup dari fotosintesis. Fotosintesis bisa terjadi karena sinar matahari. So bayangkan tumbuhan itu dan pohon-pohonan sudah ada di hari ketiga. Dan matahari baru diciptakan Tuhan di hari keempat. Nah, fotosintesisnya dari mana nih? Sekali lagi, kalau Bapak Ibu jawabannya, lah fotosintesisnya dari terangnya Tuhan, Pak. Selesai jawabannya. Cuma hari ini kita tahu ilmu pengetahuan mengatakan fotosintesis terjadi dari matahari. Bahkan dengan lampu itu belum bisa membuat tumbuhan mengalami fotosintesis. Lampu cahaya, ya, senter, gitu ya, obor, api, ya. Itu tidak maksimal atau mungkin bahkan tidak bisa menghasilkan fotosintesis terhadap tumbuh-tumbuhan. Maka tumbuh-tumbuhan itu ya harus dapat sinar matahari, sedikit atau banyak. Ada yang butuh banyak, ada yang butuh sedikit. Kalau butuh sedikit, ya tentu Bapak Ibu bisa taruh di kamar mandi saudara. Tapi setahu saya, karena saya juga cukup mendalami tumbuh-tumbuhan indoor itu ya sekali waktu ya harus ditaruh di luar.
Dan andai kata ada tumbuh-tumbuhan indoor, setahu saya umurnya tidak akan panjang, tidak akan bisa sepanjang tumbuh-tumbuhan yang ada di outdoor. Tumbuhan yang di outdoor itu, ya kalau ngomongin beringin, pohon beringin, itu bisa ratusan tahun. Sekarang tumbuh-tumbuhan yang ada di indoor, ada nggak yang bisa umur sampai belasan tahun? Saya yakin nggak ada. Paling umurnya bulanan, tahunan. Kenapa? Karena ya tadi, sinar matahari itu dibutuhkan. Itu baru poin keempat. Kalau Bapak Ibu lihat di bagian saya ini, di slide saya ada 6 poin. Yang kelima, bagian bumi yang terang hanya yang ada Tuhan saja dong, kalau begitu. Kalau di hari pertama tadi terang itu dari Tuhan, maka ketika ada gelap di situ, karena kan terang memisahkan gelap, ada siang dan malam. Siang dan malam itu kan sudah ada di hari pertama. Berarti pas malam itu nggak ada Tuhan dong. Kenapa? Karena dikatakan terang itu dari Tuhan. Berarti ketika Tuhan saat itu ada di bumi bagian utara, taruhlah begitu supaya gampang, maka ya hadirat Tuhan ada di utara saja. Lalu di selatan yang gelap, yang malam, tidak ada hadirat Tuhan. Besok, tiba-tiba siangnya ada di selatan. Berarti Tuhan ada di selatan. Di utara, esok hari, nggak ada Tuhan dong. Kalau saudara memahaminya bahwa terang itu berasal dari Tuhan. Ya, ini kan logika sederhana saja, saudara. Dan yang keenam, lalu yang gelap dan malam bagaimana? Nggak ada Tuhan dong. Karena saudara mengatakan bahwa terang itu dari Tuhan, berarti ketika ada gelap di bumi, ya tidak ada Tuhan begitu. Lalu kalau tidak ada Tuhan, berarti roh jahat dong di situ. Oh, berarti zaman dulu ini pikiran anak-anak aja. Ya, roh jahat itu tuker-tukeran sama Tuhan. Kalau Tuhan hari ini ada di utara, ada terang, roh jahat ada di selatan, besok roh jahat di utara. Kenapa? Karena selatan yang terang. Begitukah? Gitu ya. Sekali lagi, ini kan sebenarnya pertanyaan-pertanyaan sederhana yang patut kita pertanyakan. Dan sekali lagi, kalau jawaban saudara, apa sih yang nggak mungkin bagi Tuhan? Selesai. Tapi saya terbiasa sejak bertahun-tahun ini tidak terlalu mengatakan atau memberikan jawaban, bagi Tuhan apa sih yang nggak mungkin? Sebab mestinya Alkitab sebagai firman Tuhan yang kita imani, itu memberikan apa yang tersirat maupun yang tersurat. Kalau hari ini kita belum bisa menemukan, ya maka kita harus merendahkan hati untuk belajar lebih lagi kepada Tuhan. Ya. Dan saya hari ini mengatakan, agak sulit dimengerti oleh akal dan logika saya, kalau mengatakan bahwa terang di hari pertama itu berasal dari Tuhan. Meskipun ada ayat-ayatnya. Lalu bagaimana dong menjelaskannya? Ya, sekali lagi kalau Tuhan, jawaban kita, Tuhan itu sanggup, ya nggak ada yang mustahil bagi Tuhan, selesai. Tapi saya nggak mau berhenti di slide ini, saya coba menggali, mempertanyakan, dan berusaha menemukan jawabannya. Nah, jawabannya ini memang berada di area tafsir. Sekali lagi, area tafsir. Area tafsir itu keluar dari logika kita, pikiran kita, akal kita. Mereka bisa mengeluarkan tafsiran dari apa? Dari bahan bacaan yang kita terima, dari banyak literatur yang kita terima, dari kedekatan juga dengan Tuhan yang kita tahu, yang kita rasakan, sehingga ini berakumulasi gitu, ya. Sehingga akhirnya setiap kita punya penafsiran yang berbeda-beda. Kalau bacaan saudara itu hanya, maafkan saya, berita-berita kriminal, ya saudara akan kesulitan untuk mendapatkan jawaban ini. Tapi kalau saudara diisi kepala saudara, pikiran saudara dengan berita-berita atau apa riset-riset ilmu pengetahuan, ya tentu saudara akan lebih mudah. Apalagi kalau saudara membayangkan tentang atau mendalami soal antariksa, mungkin jawaban saudara lebih masuk akal dibandingkan, maafkan saya, banyak orang, bahkan pendeta-pendeta yang hanya fokus pada Alkitab saja. Ya. Makanya ada seorang pendeta bijak mengatakan bahwa kita punya dua tangan. Satu tangan kanan itu Alkitab kita, satu tangan kiri kita tuh megang koran. Itu saya sudah dengar tahun 80-an ada orang yang mengatakan begitu. Jadi seorang pengkhotbah, seorang pelayan Tuhan, seorang yang mau mendalami Alkitab, itu nggak bisa melulu hanya megang Alkitab saja, tapi juga harus melihat apa yang terjadi di luar sana. Tahun 80-an bahasanya koran, surat kabar. Hari ini mungkin maksudnya adalah internet atau YouTube. Karena dari internet, dari YouTube kita bisa belajar banyak hal, saudara. Ya, di dalam kehidupan di bumi ini. Saya berpikir mempertanyakan terang hari pertama itu kayaknya bukan dari Tuhan. Meskipun
ayat-ayatnya jelas. Kenapa? Sederhananya bagi saya, ketika saya mulai mendalami Alkitab, Tuhan itu ketika melakukan suatu pekerjaan apapun atas dunia ini, Tuhan itu tidak pernah menabrak sistem yang ada. Pekerjaan Tuhan itu teratur, sistematis. Contohnya, ya, Bapak Ibu sudah mengikuti soal air bah yang baru beberapa hari kemarin saya bagikan di Living Wisdom. Itu kan jelas dalam pemaparan saya, ya. Kita tahu sekarang ini dari program yang saya bagikan kepada saudara itu bahwa dari mana air bah itu? Bagaimana air bah terjadi? Asalnya air bah itu dari mana? Air yang bisa menutupi bumi sehingga bumi itu 5 bulan itu tertutup air sampai puncak-puncak gunung tertinggi itu sepanjang 7 meter tidak kelihatan karena semua ditutup air, itu dari mana? Ya. Ternyata airnya ya bisa dijelaskan dari logika. Bapak Ibu yang belum mengikuti air bah itu, ya silakan cari di channel kami. Baru 2 hari yang lalu saya upload di channel ini tentang air bah. Jadi airnya tuh bukan dari antah berantah gitu. Yang tiba-tiba karena Tuhan marah sama bumi, terus Tuhan ciptakan air yang baru, terus akhirnya Tuhan tumpahkan ke bumi, sehingga bumi dihukum dari sesuatu yang baru. Enggak. Airnya itu sudah ada. Dan Tuhan gunakan apa yang ada itu, saudara. Tuhan tidak merubah atau menabrak sistem. Ya. Kemudian kalau Bapak Ibu lihat contoh saya yang kedua. Soal api dan hujan belerang dari langit dalam peristiwa Sodom dan Gomora. Itu api dan hujan belerang itu, semua teolog perjanjian lama, semua pendeta yang pernah menggali soal ini dan mengkhotbahkannya, itu pasti dengan yakin mengatakan bahwa api dan belerang itu, hujan api dan belerang itu ya hujan meteor sekarang ini. Di mana ada meteor yang lolos dari atmosfer bumi dan jatuh. Dan memang ada campur tangan Tuhan, karena jatuhnya pas di Sodom dan Gomora gitu, saudara. Tapi Tuhan tuh tidak jadikan api baru, membakar Sodom, lemparin belerang entah dari antah berantah. Enggak, itu ada meteor memang, yang memang banyak sekali di antariksa sana yang benda-benda tidak memiliki rotasi, benda-benda liar di luar angkasa kan memang ilmu pengetahuan mengatakan banyak. Dan ada yang mengarah ke bumi, ada yang tidak mengarah ke bumi. Bahkan banyak ilmuwan yang mengatakan bahwa masa lalu bumi itu berkali-kali diterpa hujan meteor yang besar, dan banyak bukti secara ilmiah yang mengatakan bahwa dinosaurus atau kehidupan purba di zaman dulu itu banyak yang mati sampai sekarang akhirnya musnah, itu karena meteor, ya, hujan meteor yang menghancurkan semua yang hidup pada zaman itu. Itu kayak nuklir gitu, saudara. Kalau ada hujan meteor seberat beberapa ton, ya, terus juga memiliki besaran beberapa kilometer, itu jatuh di Pulau Jawa, bukan Jawa saja yang hancur, tapi Kalimantan dan sekitarnya bisa hancur. Kenapa? Karena mungkin gelombang tsunami kah, ya? Atau mungkin juga jatuhnya itu membuat lempengan-lempengan bumi terdalam menjadi juga bermasalah, sehingga mengakibatkan ada gempa bumi di bagian dunia yang lain. Seperti kalau Bapak Ibu sudah pernah mempelajari bahwa di tahun berapa ya, saya lupa, belasan itu ya, abad belasan, yang jelas ratusan tahun yang lalu, itu kan konon Gunung Krakatau itu kan meletus dengan dahsyatnya. Dan kalau kita mempelajari dari beberapa bukti-bukti yang masih bisa ditemukan, Krakatau yang ada di Selat Sunda itu menimbulkan bumi pada saat itu untuk beberapa waktu cukup lama, hampir tahunan, itu benar-benar gelap sampai wilayah Eropa, ya, karena asap vulkaniknya itu menutupi atmosfer bumi. Bayangkan, ya, Gunung Krakataunya itu kalau Bapak Ibu ke wilayah Serang sana, ke wilayah Merak atau di pantai Carita itu kelihatannya kayak kecil, tapi dulu itu gunung yang ada di lautan itu ketika meletus, itu letusannya bukan cuma berdampak pada Indonesia, belum ada Indonesia saat itu ya, tapi Nusantara kah, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, tapi dampaknya pada sampai ke wilayah Eropa. Jadi yang saya mau katakan, Tuhan tuh nggak pernah menabrak sistem. Ya, jadi saya agak sulit memahami Tuhan ciptakan bumi, hari pertama sudah ada terang, ya. Terus baru di hari keempat Tuhan ciptakan matahari. Ya, ini kan kalau gitu nabrak sistem. Karena secara keilmuan bumi bergantung sama matahari, bukan matahari bergantung pada bumi. Ya.
kemarin dalam beberapa tektokan saya dengan seorang bapak yang menganut bumi datar mengatakan bahwa ya nggak ada bukti konkret Pak gitu ya, bahwa bumi yang mengitari matahari, ya bisa saja matahari yang mengitari bumi gitu ya. Bumi itu bukan bulat Pak, ya buktinya Menara Babel ada orang mau bangun menara sampai ke langit, berarti kan ada atasnya gitu ya. Dan langit nggak bisa, kata Ayub itu, siapa yang bisa mengoyak langit, menembus langit, kurang lebih banyaklah ayat-ayat yang ditafsirkan penganut bumi datar ini. Kemudian saya bilang sama bapak ini gitu ya, bahwa ya kalau nanti memang ilmu pengetahuan itu berubah, dan misalnya nanti beberapa tahun, kan ini tinggal tunggu waktu aja kan. Ada pengusaha Amerika yang sudah menjual tiket, sehingga orang yang bisa beli tiket harganya miliaran rupiah begitu, orang bisa keluar angkasa kan. Kalau orang bisa keluar angkasa, bisa jauh ke atas atmosfer bumi, itu kan akan bisa melihat nanti bumi itu bulat atau datar gitu. Andai kata nanti ya penganut bumi datar ini bisa keluar angkasa gitu ya, terus bikin video ya, terus juga bikin foto, dan bumi itu datar. Berarti kalau bumi datar tuh ada ujung bumi. Jadi kalau misalnya lautan, itu air dari lautan tuh bisa jatuh ke bawah gitu. Nah, dan kalau itu bisa dibuktikan, saya akan dengan mudah berkata, saya akan pindah jadi penganut bumi datar. Semudah itu saja ya. Nah, masalahnya sampai hari ini ya, ya negara terbesar di dunia yang pernah keluar angkasa kayak Amerika, kayak Rusia, kayak Cina, mereka tuh berbeda pemahaman doktrin politiknya, ya kan sih, bermusuhan juga, nggak akur ya. Rusia sama Amerika, karena Amerika sama Cina aja kan lagi mau ribut lagi nih ya, gara-gara perang dagang dan lain sebagainya. Tapi bagaimana mereka bisa sepakat gitu bahwa bumi itu bundar? Kalau memang ini buatan konspirasi Amerika, konco-konconya, mestinya Rusia dan Cina akan berkata, yang kami tahu ketika kami kirim astronot keluar angkasa, foto dari antariksa mengatakan bumi itu datar. Tapi tidak terjadi. Rusia, Amerika yang berbeda, bermusuhan. Cina, Amerika yang berbeda dan bermusuhan. Itu ilmuwannya semua mengatakan bahwa bumi itu bulat. Ya. Jadi yang saya tahu, kalau berarti ilmu pengetahuan mengatakan ya hari ini kan planet-planet termasuk bumi yang mengitari matahari. Jadi aneh kalau matahari baru diciptakan kemudian. Berarti ini akan merubah sesuatu yang sudah ada. Bumi diciptakan dari pertama. Pasti akan chaos. Dan Bapak Ibu perhatikan, di hari ketiga itu sudah ada tumbuh-tumbuhan. Dan tumbuh-tumbuhan itu adalah makhluk hidup. Ya. Tentu ketika akhirnya sesuatu yang sudah berjalan terus dirubah sistemnya sama Tuhan, itu akan mempengaruhi segala-galanya, termasuk yang hidup, termasuk tumbuh-tumbuhan yang saat itu sudah ada di bumi ini. Ya. Jadi membaca terang di hari pertama dengan matahari di hari keempat, ini harus kita bisa masing-masing kalau menurut saya ya, merendahkan hati. Seperti saya juga kemarin ketika sudah punya pemahaman bahwa terang itu dari Tuhan, itu berusaha merendahkan hati. Saya tidak berkata yang tetap mengatakan terang itu dari Tuhan tidak merendahkan hati ya. Tapi maksud saya namanya penafsiran ya. Jangan kita terlalu kekeh gitu. Ya. Ya. Seperti saya sudah bersaksi bahwa hari-hari ini penafsiran saya terhadap penafsiran saya juga beberapa saat yang lalu itu banyak yang berubah. Ya. Ya, pernah ada yang komentar, wah hebat banget ini, agak menyindir gitu, sarkasme ke saya gitu ya. Dia ngaku lebih hebat daripada bapak-bapak gereja yang menafsirkan hal-hal yang ya soal Satan yang sudah baku. Saya cuma tertawa saja dalam hati. Saya respect sama bapak-bapak gereja, rasul-rasul saya respect. Tapi saya juga di tengah respect saya yang tinggi terhadap hamba-hamba Tuhan yang luar biasa ini, itu menyadari bahwa ilmu pengetahuan zaman dulu sama sekarang itu sudah berbeda luar biasa. Gereja sampai abad belasan itu mengatakan bahwa bumi adalah pusat tata surya dan bulan bintang itu yang mengitari bumi, Pak. Ada seseorang ilmuwan saat itu, Galileo, itu mengatakan tidak, matahari pusat dari tata surya, bumi mengitari matahari. Galileo itu dicap sesat oleh gereja, Bapak Ibu. Ya, dianggap bidat oleh gereja hari itu. Dimusuhin karena penguasa dunia saat itu adalah gereja. Tapi apa yang terjadi? Ya. Fakta berikutnya sampai sekarang, ilmu pengetahuan dari belahan dunia manapun, ilmuwan dari manapun, yang terhebat, yang punya nama ya,
yang kredibilitasnya diakui ya, itu mengatakan bahwa ya pusat tata surya kita adalah matahari, bukan bumi. Nah, kalau kita ke ilmuwan sudah mengatakan begini, gereja tetap kekeh mengatakan tidak. Bumi itu pusat. Ya, gereja keblinger. Tapi apakah dulu sebelum Galileo mengatakan matahari pusat tata surya, gereja sesat? Ya tidak. Pemahaman orang zaman dulu yang mengatakan bumi adalah pusat. Cuma setelah ilmu pengetahuan ketemu, ketika mengatakan akhirnya matahari adalah pusat tata surya, ya gereja meskipun keras awalnya akhirnya mengikuti kan. Gereja Katolik yang gereja menolak itu kan akhirnya juga sekarang mempercayai bahwa pusat tata surya adalah matahari. Jadi bagi saya, saudara ya, tafsir ya, itu bisa berubah gitu, saudara. Seperti saya bilang, saya hari ini berdasarkan ilmu pengetahuan, bumi itu bulat. Saya kalau nanya, anak saya nanya, nanti saya udah jadi kakek-kakek juga, cucu saya nanya, opa, bumi itu bulat? Iya, saya akan ambil contoh kayak bola, seperti ini, cu. Ya. Tapi kalau nanti 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, saya dikasih umur panjang, akhirnya NASA, Badan Antariksa Amerika, terus Batan juga, Badan Antariksa Indonesia, Rusia juga, Cina juga, India juga, pokoknya negara-negara yang badan antariksanya luar biasa capable gitu, mengatakan bahwa berdasarkan bukti terkini bahwa bumi itu datar, ya saya akan dengan mudah mengatakan bumi datar. Sesederhana itu, saudara. Nah, cuma masalahnya sampai detik ini ya semua ilmuwan ternama mengatakan bahwa bumi itu bulat. Dan teorinya lebih masuk akal daripada bumi itu datar. Nangkep ya? Tapi karena ini berada di area tafsir, ya kita nggak usah keras-kerasan hati gitu. Saya juga nggak pernah bilang yang penganut bumi datar itu sesat gitu. Ya ngapain coba? Ya kalau mereka mengatakan bumi itu datar, kita itu masih meyakini bumi itu bulat, ya sudah gitu. Ini area tafsir. Tinggal nanti ilmu pengetahuan membuktikan berjalannya waktu. Karena bagi saya tadi, ya, ilmu pengetahuan itu dari Tuhan. Manusia di akhir zaman akan Tuhan tambahkan hikmat marifat. Ya, ada nubuatan, bahkan nanti di akhir zaman anak-anak kecil itu akan bernubuat. Ya, berarti kan ilmu pengetahuan di akhir zaman akan semakin canggih. Ya, pasti nanti akan terbukti. Andai kata bumi itu benar-benar datar, nggak akan lama lagi akan ada buktinya bahwa bumi itu datar. Tapi kalau nggak ada, ya sebaiknya jangan keraskan hati mengatakan bumi itu datar, ya, berdasarkan ayat-ayat yang kau baca di Alkitab kita. Ayat-ayat itu tidak kuat. Itu kau pahami bulat atau datar karena penafsiran saudara. Nah, bagaimana akhirnya saya membaca terang yang ada di hari pertama dengan matahari sebagai sumber terang yang Tuhan ciptakan di hari keempat? Saya mendalami, akhirnya menemukan problemnya yang utama dalam dunia teologi adalah pemahaman kata bara. Di Kejadian 1 ayat 1 demikian firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan. Bahasa Ibrani dari menciptakan adalah bara. Created. Nah, kata bara Elohim atau Elohim bara ini, saudara. Inilah yang dipahami oleh orang-orang yang belajar Alkitab. Saya dulu diajar, ya, bahwa kata bara itu menceritakan bahwa Tuhan ketika menciptakan bumi dan langit, itu menciptakan sesuatu yang disebut bumi itu dari ketiadaan. Tuhan berfirman, maka jadi. Itu menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Maka bara Elohim itu memang dipahami oleh orang-orang yang belajar Alkitab di bangku-bangku akademis S1, S2, S3, STH, MTH, DTH. Bapak Ibu kalau memahami bahasa juga pasti akan memahami ini, bahwa bara Elohim itu adalah Tuhan menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Semuanya benar-benar baru. Dan karena kita diajar demikian, pemahaman kita begitu demikian, maka akhirnya ketika kita membaca Kejadian 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya, ya, kita punya konsep tadi, ya, bahwa Tuhan menciptakan itu ya dari ketiadaan. Manusia ketika diciptakan Tuhan ya bukan dari manusia sebelumnya, dari nggak ada manusia. Ya, binatang juga diciptakan Tuhan bukan kayak evolusi Darwin, ya, berkembang berevolusi enggak. Ya memang seperti itu. Kalau revolusi Darwin kan nggak begitu. Manusia kan berasal dari nenek moyangnya monyet gitu ya, manusia kera gitu ya. Terus jadi Homo sapien, akhirnya jadi manusia modern, kan begitu kan, saudara ya? Nah, kalau penganut pemahaman bara Elohim, enggak. Manusia diciptakan Adam, manusia pertama,
ya bentuknya kayak kita gini. Hawa ya kayak kita gini. Kita nggak bisa lihat ke kebun binatang Ragunan atau kebun binatang lain atau taman safari ketika ngeliat monyet terus berkata, tuh nenek moyangmu. Itu kalau sama orang-orang yang menganut pemahaman bahwa Tuhan menciptakan dari ketiadaan, itu penghinaan luar biasa. Ya. Masa nenek moyang kita monyet gitu ya saudara ya. Dan saya juga memahami seperti itu. Banyak ahli menafsirkan bahwa bara itu berarti sesuatu, menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Semuanya benar-benar baru. Jadi ketika bumi diciptakannya, maka semua unsur yang ada di bumi ini bukan berasal dari tempat lain atau dari sesuatu yang sudah ada, tapi semuanya benar-benar Tuhan ciptakan baru. Inilah yang dimaksud dengan Elohim bara atau bara Elohim. Jadi Tuhan yang menciptakan sesuatu yang baru dari ketiadaan ini, itu memang penciptaan yang model begini tuh eksklusif miliknya Tuhan. Bukan manusia, bukan area manusia. Bapak Ibu mungkin bisa menciptakan nantinya, contohnya ya, handphone dari tenaga sinar matahari. Tapi itu bukan bara. Sebab Bapak Ibu meskipun nanti bisa menciptakan handphone, tidak lagi pakai baterai yang dicolok, di-charge gitu, tapi dari baterai yang dari sinar matahari, kan semuanya itu udah ada, unsur-unsurnya udah ada, kita sudah ada, udah diciptakan. Ya, buktinya ada tenaga matahari, ya. Tinggal mungkin alat-alatnya dibuat sekecil mungkin, seminim mungkin, seminimal mungkin, terus kita aplikasikan dalam handphone. Jadi tidak ada ilmuwan hari ini, baik menciptakan pesawat, mobil listrik, mobil terbang, itu yang menciptakan dari baru, nggak ada, saudara. Nanti ada mobil terbang pun teknologinya akan menyerupai pesawat, kan, saudara. Cuman diaplikasikan dalam bentuk mobil. Jadi pesawat itu mobilnya bisa di darat jadi mobil, ketika terbang jadi pesawat, makanya jadi mobil terbang. Dan saya yakin beberapa tahun ke depan akan ada semakin masif nih mobil terbang. Ya. Tapi itu bukan bara. Itu bukan menciptakan sesuatu yang baru. Itu hanya perkembangan saja. Semakin hari semakin canggih, gitu kurang lebih saudara ya. Ya seperti zaman dulu kalau saya di SMA, saya masih ingat banget tuh. Handphone tuh masih kayak batu bata gitu ya. Ya, saya ingat banget ada Nokia pisang ya. Terus kemudian habis itu muncul Ericsson GF388 yang ada flipnya ya. Tapi dulunya sebelumnya bentuknya gede-gede saudara. Ya. Itu kalau dilempar sama sekuat tenaga ke orang itu bisa mati. Kalau hari ini Bapak Ibu lempar orang pakai handphone, paling ya pecah doang, kepala kita robek doang. Tapi kalau handphone yang tahun 90-an gitu ya, Bapak Ibu bisa mati di tempat itu karena gedenya dan beratnya luar biasa. Nah, jadi membaca bara di kitab Kejadian memang demikian. Bara Elohim memang tergambarkan ya seolah-olah gitu ya, Tuhan menciptakan dari ketiadaan. Tapi problemnya saudara, kata bara itu bukan cuma muncul di kitab Kejadian. Kata bara yang diterjemahkan oleh LAI menjadi kata menciptakan, itu bukan eksklusif milik kitab Kejadian. Itu kata bara, kata yang umum dalam bahasa Ibrani. Nah, makanya untuk bisa mengerti kata bara itu, jangan cuma memakai ayat-ayat yang ada kata bara di kitab Kejadian. Coba kita perluas di kitab-kitab Perjanjian Lama lainnya. Nah, jadi coba kita lihat ya, bagaimana penggunaan kata bara di luar kitab Kejadian. Saya munculkan 3 saja karena waktu dan lain sebagainya, saudara ya. Penggunaan kata bara di luar kitab Kejadian. Yang pertama di Mazmur 51 ayat 12. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, perbaharulilah batinku dengan roh yang teguh. Kata jadikanlah hatiku, ya, jadikan ini menggunakan kata Ibrani bara, saudara. Apakah ini berarti si pemazmur mengatakan, Tuhan, buat hatiku ini yang lama hancurin aja, terus jadikan atau buat hatiku jadi yang baru? Apakah begitu? Kan tidak. Jadikanlah hatiku tahir, ya hatinya hati yang lama, cuma dibuat menjadi kudus, dibuat menjadi baru lagi. Bukan benar-benar baru, tapi hati yang lama itu diperbaharui. Kan begitu pemahamannya, saudara. Ya nggak sih? Ya. Kalau jadikanlah hatiku tahir, Tuhan. Terus kita berpikir bahwa Tuhan tuh tiba-tiba ketika kita tidur malam-malam dioperasi kitanya, hatinya diambil, dibuang di got, terus diberikan hati yang baru, ya itu saudara terlalu naif kalau berpikir seperti itu. Meskipun bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Tapi kan katanya kalau diperhatikan secara literal kan nggak begitu. Ya. Cuma pembaharuan saja. Bukan benar-benar menciptakan sesuatu yang benar-benar baru begitu. Yang kedua ya, dari kitab Yesaya 43 ayat 1. Tapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub,
yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Kata Tuhan yang menciptakan engkau, menciptakan Yakub, apakah ini berarti menciptakan Yakub baru? Yakub udah mati dalam konteks Yesaya ini. Yakub di sini kan maksudnya Israel. Israel pun sudah ada. Karena Israel itu kan Yakub sendiri, saudara. Apakah Israel atau Yakub ini diciptakan kembali baru, benar-benar baru, dari tiada? Enggak kan, saudara. Kata bara, aka, dari kata bara ini, itu maksudnya merubah, ya, menjanjikan kepada Yakub dan Israel nantinya itu sesuatu yang baru, ya, ya. Diperbaharui lah, ya, Yakub dan Israel ini oleh Tuhan nantinya. Tapi bukan berarti Tuhan menciptakan Israel yang baru, Yakub yang baru. Enggak. Ini Yakub yang lama, Israel yang lama, tapi nanti Tuhan akan bilang, aku akan menebus engkau. Ya. Bukan yang baru, tapi yang lama akan ditebus Tuhan nantinya. Ya. Kemudian, ya, ada kata bara lagi di 2 Samuel 12 ayat 17. Ini lebih ekstrim lagi, saudara. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai, tapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Ini cerita soal Daud, yang dimana anak hasil perjinahannya dengan Batsheba itu mati, ya. Ini berarti kakaknya Salomo, ya, karena Salomo anak kedua dari Daud dan Batsheba, akhirnya menjadi raja Israel setelah Daud. Ini kata bara dalam 2 Samuel 12 ayat 7 ini diterjemahkan Elai menjadi kata makan. Saudara bayangkan, kata bara yang di banyak kitab perjanjian lama lainnya itu diterjemahkan menciptakan, tiba-tiba di 2 Samuel 12 ayat 7 diterjemahkan makan. Ya. Ini sesuatu yang yang menarik gitu, ya. Terjemahan Inggris juga menerjemahkannya dengan eat, makan juga, saudara. Jadi di sini bara tidak diterjemahkan menciptakan, tapi diterjemahkan menjadi kata makan. Nanti pas kita masuk ke ini, entah dalam khotbah saya nanti kita akan expose, ya, saudara, ya. Yang ingin saya sampaikan dalam ayat ini, bahwa kata bara itu ternyata bukan eksklusif berarti menciptakan, juga bisa berarti makan, saudara. Nah, jadi dengan ayat-ayat yang ada di luar kitab Kejadian yang kita temukan menggunakan kata bara ini, mestinya sekarang ini kita mengerti bahwa kata bara itu bisa berarti penciptaan materi baru, tapi kata bara itu juga bisa berarti aktivitas atau kegiatan. Seperti kegiatan makan tadi, ya. Jadi bara tidak sekedar berarti menciptakan dari ketiadaan. Bisa saja kalau ngomongin bisa bara itu penciptaan, tapi penciptaannya bersifat proses atau kegiatan yang terus-menerus atau yang berkesinambungan. Jadi sekarang saya memahami bahwa bara Elohim itu bukan berarti semata-mata Tuhan menciptakan apapun di bumi ini dari ketiadaan. Mungkin dia ketika kun fayakun berfirman, ya, dia menciptakan lewat firman-Nya sesuatu yang baru. Tapi saya yakin, saudara, ya, ini pakai logika saja, ya, ini tafsir, ya. Saya yakin juga Tuhan ketika menciptakan misalnya burung. Kan kita tahu sekarang di 2022 tuh burung tuh macam-macam. Ya. Ada yang bentuknya sama, warnanya beda. Ada yang bentuknya sama, warnanya sama, suaranya beda. Ada yang bentuknya sama, warnanya sama, suaranya mirip, paruhnya beda. Ya. Ini apa ketika Tuhan berfirman tuh langsung keluar yang beda-beda begitu? Ya, sekali lagi kalau jawabannya bagi Tuhan apa sih yang nggak mustahil? Ya, udah selesai. Tapi kalau saya pakai imajinasi saya, pakai logika saya, mungkin ketika Tuhan berkata, muncullah burung-burung, itu burung-burung yang benar-benar berbeda. Seperti misalnya bango keluar, burung beo keluar, terus burung kakatua keluar, terus burung perkutut keluar. Tapi yang mirip-mirip, ya, seperti kalau kita ngomongin burung paruh bengkok, itu mungkin yang terkenal kakatua.
Tapi ketika Tuhan lihat kakak tuanya kok warnanya putih, enggak ah, aku pengen nanti keluar lagi ya, burung-burung. Mungkin sepersekian detik gitu ya, pas ngeliat burung kakak tua kayaknya kurang indah, paruh bengkok tapi warna-warni, maka muncullah burung-burung yang paruh bengkok yang warna-warni itu. Tapi burungnya terlalu besar, kecil aja juga keluar. Akhirnya dari bentuk konsep burung kakak tua itu keluarlah burung paruh bengkok yang lain-lainnya, seperti burung lovebird. Itu kan paruh bengkok juga, lebih kecil, warnanya lebih variatif. Ada parkit, ada nuri, ada burung falek ya, ada macam-macam burung paruh bengkok hari ini yang secara genetika, secara postur hampir mirip, cuma beda volume, beda besar, kecil, beda warna, dan juga beda hal-hal yang tidak prinsip, tapi mereka dimasukkan dalam keluarga burung paruh bengkok. Ya, ini sekali lagi ini pemahaman saya. Jadi ketika bara Elohim, ketika Tuhan menciptakan hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, itu tidak melulu menciptakan dari ketiadaan. Tapi bisa saja satu di antaranya atau beberapa di antaranya Tuhan menciptakan dari sesuatu yang sudah ada. Kayak manusia. Kalau kita mau jujur, kalau Bapak Ibu sudah mengikuti khotbah saya di hari Minggu kemarin, nanti hari Minggu besok ikuti ya. Saya sedang mendalami soal siapa kita. Dan dalam materi-materi soal Adam, manusia itu kan diciptakan memang sebelumnya belum ada manusia. Sesuatu baru. Tapi kan unsur menjadi manusia itu kan dari nismat hayim, roh yang dari Allah. Berarti sudah ada sebelumnya. Dan juga debu tanah. Sudah ada sebelumnya. Apakah ini sesuatu dari ketiadaan? Enggak. Dari sesuatu yang sudah ada. Dari debu tanah dan nismat hayim. Tuhan jadikan satu, Tuhan bentuk dengan tangannya, dibuat segambar serupa dengan dia, dihembuskan nismat hayim, maka jadilah manusia. Semoga saudara paham ya. Dan kemudian, jadi tafsiran yang saya tawarkan gimana? Jadi bagi saya sekarang ini penciptaan terang di hari pertama itu berikut matahari juga. Jadi saya sekarang ini memahami terang itu dan matahari diciptakan ya sama. Kalau terang diciptakan hari pertama dan 2022 ini sumber terang itu matahari, maka saya lebih suka memahami, menafsirkan matahari sudah di hari pertama. Tapi nggak gitu dong Pak. Ayatnya kan jelas. Di Kejadian 1 ayat 14-15 kita baca saja saudara ya. Berfirmanlah Allah. Ini ayat yang di sini nih ya. Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Ada saya kasih angka 1, angka 2, dan huruf saya merahin, pakai merah muda dan garis bawah. Jadi, kemarin sebelum saya mengkritisi ayat ini, saya mengatakan matahari diciptakan Tuhan di hari keempat. Terang diciptakan Tuhan di hari ke-1. Tapi setelah saya kritisi, nggak masuk logika saya dengan alasan-alasan yang tadi di slide-slide sebelumnya sudah saya bahas. Nah, sekarang saya akhirnya melihat kebenaran di Kejadian 1 ayat 14-15. Itu kenapa saya berkata di poin ini, penciptaan terang berikut matahari di hari pertama. Penciptaan hari pertama. Perhatikan apa yang saya bisa bagikan. Sekali lagi, ini pemahaman saya. Kalau saudara tidak sepakat, ya silahkan berikan argumentasimu dan juga mungkin penjelasannya supaya kita bisa berinteraksi dengan akal sehat gitu ya. Jadi jangan cuma salah itu, sesat, tapi tidak bisa mengungkapkan, tidak bisa mengekspresikan dengan detail kenapa tidak sepakat dengan saya. Dan juga jangan sepakat saja dengan saya. Mestinya saudara mendalami lagi. Saya berkali-kali bilang jangan cepat diaminkan tapi digumuli dulu. Nah, penciptaan hari pertama perhatikan. Ketika terang diciptakan itu, bersamaan dengan matahari sebagai sumber terang di antariksa, juga bulan, bintang, dan planet lain. Dengan terang di hari pertama itu berasal dari matahari, dan juga berarti semua planet-planet dan semua antariksa, bulan, bintang sudah diciptakan, maka ketika Tuhan menciptakan bumi di hari pertama, terang di hari pertama, dan terangnya dari matahari, itu tidak akan menimbulkan chaos sebelumnya. Kenapa? Karena sudah tersistem semuanya.
Kalau yang dipelajari di ilmu pengetahuan galaksi Bima Sakti sampai nanti akhir zaman tidak akan berubah, dan ilmu pengetahuan akan semakin bisa membuktikan ada nanti manusia ke Mars, ke Neptunus, kita nanti akan bisa kirim robot yang bisa ke Uranus gitu ya. Andai kata kita sudah bisa melihat sampai dengan bukti konkret planet-planet yang kita pelajari itu benar-benar real, dan matahari pusat tata surya, berarti ya itu nggak berbenturan. Karena sejak hari pertama ketika Tuhan menciptakan bumi dan terang, mereka memang sudah ada. Terangnya itu dari matahari. Keteraturan di hari pertama sudah ada. Jadi bumi nggak ngelayang tanpa pengaruh dari apa-apa. Secara detail memang tidak dikatakan Alkitab. Sebab Alkitab hanya mengatakan pada mulanya Allah menciptakan langit. Ya, tidak dikasih embel-embel yang lain-lain. Tapi langit itu kan bicara mengenai matahari, bulan, bintang, planet-planet, dan seluruh semesta di luar sana. Ya. Jadi, kalau bagi saya, ya, matahari dan semua yang ada di luar sana itu ya sudah diciptakan Tuhan. Kalau sebelum penciptaan terang, ya, kan kalau hari pertama Tuhan menciptakan langit dan bumi, ya. Terus ada terang juga, kalau itu memang diliteralin 24 jam, mungkin terang dan gelap itu diciptakan Tuhan di menjelang berakhirnya hari. Di awal hari Tuhan menciptakan langit dan bumi. Kalau dikatakan satu hari itu 24 jam. Ya. Jadi Tuhan sudah ciptakan semuanya, dan terang itu berasal dari matahari. Sehingga nggak akan ada chaos, nggak akan ada pertentangan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Itu pemahaman saya. Sedangkan pemahaman penciptaan hari keempat, di mana Tuhan katakan tadi menciptakan benda-benda penerang di hari keempat. Di hari keempat itu Tuhan lebih memfokuskan. Mataharinya sudah ada di hari pertama, tapi di hari keempat Tuhan memfokuskan benda-benda penerang itu untuk siang matahari, malam itu bulan dan bintang, tapi sebagai tanda, fokus pada sebagai tanda untuk menetapkan jam, hari, minggu, bulan, bulan dan tahun secara tetap. Ini yang saya lihat, yang saya kasih di poin 1. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Jadi hari keempat itu ketika Tuhan menciptakan dikatakan menciptakan matahari, bulan, bintang, dan semua benda-benda penerang itu bukan bendanya, bukan penciptaan materinya yang ditekankan, tapi lebih kepada matahari yang sudah ada sebagai terang di hari pertama itu, mulai hari keempat, Tuhan jadikan ukuran untuk menentukan waktu. Berdasarkan Kejadian 1 ayat 14. Tadinya, ya hanya sumber terang saja. Tapi di hari keempat, Tuhan bilang, matahari dan semuanya nanti, mulai hari ini, kau yang mempengaruhi waktu. Jam, hari, minggu, bulan, tahun, abad, dan seterusnya. Tadinya hanya terang itu siang di hari pertama. Gelap itu hanya malam di hari pertama. Sekarang siang dan malam itu mempengaruhi waktu dunia. Nangkep ya Bapak Ibu ya? Awalnya hanya siang dan malam, terang dan gelap. Matahari sudah ada, bulan sudah ada, tapi tidak ada waktu saat itu. Baru di hari keempat, apa yang sudah Tuhan ciptakan di hari pertama, matahari sebagai terang itu, matahari mulai hari ini, kau jadi ukuran bagaimana manusia nanti menentukan waktu hidupnya. Jadi matahari di hari pertama sumber terang untuk bumi. Matahari di hari keempat jadi alat menunjukkan waktu. Jika tafsiran yang saya bagikan ini itu benar, seandainya benar. Benar apa tidaknya saya yakin kita baru tahunya nanti ya, pas kita sudah bersama dengan Tuhan. Semuanya akan terang nantinya. Maka apa yang dipaparkan ilmu pengetahuan, andai benar ya, tidak bertentangan dengan fakta Alkitabiah. Tapi kalau misalnya tidak benar, ya berarti kalau nanti di beberapa tahun ke depan saya menemukan bukti yang baru, saya akan merendahkan hati juga untuk merubah penafsiran saya hari ini. Ya. Sebab ya tadi, di masa-masa mendatang kita nggak tahu apa yang bisa kita temukan dari semesta ini. Ya. Siapa tahu nanti Thanos datang, Thor datang,
Terus ada seperti film Doctor Strange dan juga Spider-Man terakhir, ada multiverse atau dari semesta-semesta yang lain ya. Jadi Spider-Man ada 3 di kehidupan semesta yang berbeda. Andai kata itu nanti terjadi dan saya rasakan di tahun-tahun mendatang, tentu semua penafsiran ini akan berubah, saudara. Ya tiba-tiba nanti ada fase di dimensi semesta yang lain. Ada fase juga di dimensi semesta yang lain. Mungkin sama-sama jadi pendeta tapi berbeda gitu. Ya. Kita nggak tahu. Seperti Spider-Man ada 3 kan? Seperti Doctor Strange di film yang baru film Marvel ya. Itu kan ada Doctor Strange yang di semesta lain yang bukan cuma di bumi. Ya, andai kata itu nanti terjadi di masa depan dan kita bisa temukan bukti konkretnya, ya saya yakin semua penafsiran yang ada akan berubah. Tapi kalau tidak, ya berarti ya kita hanya menafsirkan seperti yang ada. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Apakah mengatakan hari pertama dan hari keempat itu ya seperti yang awal tadi, bahwa hari pertama itu terangnya dari Tuhan, baru matahari diciptakan Tuhan di hari keempat? Silahkan. Tapi tolong dipikirkan, kalau begitu bumi di hari pertama itu berporos pada mana? Kalau matahari sebagai pusat galaksi, kata ilmu pengetahuan 2022 ini, dikatakan sebagai pusat semesta. Ya. Bagaimana menjelaskan semua itu? Terus kalau Bapak Ibu mengatakan enggak, seperti fase, hari pertama itu sudah ada matahari sebagai sumber terang, mungkin ada keterangan-keterangan saudara yang agak berbeda dengan saya. Silahkan loh. Jadi saling menambah wawasan, saling memperlengkapi, dan video ini dibuat bukan buat memaksa saudara mengikuti tafsiran saya, tapi dibuat sebagai cara saya membagikan tafsiran saya. Soal diterima atau tidak terima, saya kembalikan kepada saudara semuanya. Haleluya. Ya, 1 jam lebih, saudara. Maafkan saya. Ya, semoga jadi berkat buat saudara. Dan kalau ada saran dan kritik, silahkan loh ya. Cuma kalau misalnya saudara mau menyampaikan sesuatu yang mendukung atau yang mengkritik, coba dibahasakan dengan bahasa yang baik. Dan kita coba belajar berdiskusi dengan dewasa gitu, saudara ya. Jadi jangan cuma bilang sesat, jangan cuma bilang salah, jangan bilang cuma ngaco. Coba buktikan kalau saya sesat itu di mananya saya salahnya. Tentu dengan argumentasi yang cukup jelas ya. Cukup baik. Kalau saudara tidak bisa memaparkan kesesatan saya di mananya ya, saudara tidak bisa bahasakan itu dalam tulisan, ya sebaiknya diam saja daripada kita berdosa gitu ya. Tapi kalau saudara bisa membagikan, saya biasanya akan menjawab kok ya. Kalau memang masih di minggu-minggu awal, saya pasti akan menjawab kalau ada yang berbeda dengan saya. Tapi kalau sudah nadanya mau menang sendiri, saling merendahkan begitu ya, lebih kepada memaki tapi tidak bisa mengeluarkan argumentasinya, apalagi mengeluarkan argumentasi tapi ukurannya bukan Alkitab gitu. Saudara pakai kitab suci agama lain, saudara pakai kitab-kitab lain yang bukan Alkitab, ya saya mohon maaf ya. Kita berbeda berarti ya. Sebab kalau saudara menggunakan buku lain di luar Alkitab, ya nggak akan bisa ketemu gitu. Karena kita berpikir mencari jalan keluar dari sesuatu yang berbeda. Ya, gitu saudara ya. Semoga jadi berkat. Semoga menginspirasi saudara agar saudara juga terus belajar Alkitab dan juga menggali Alkitab dan berani membagikan pikiran saudara kepada banyak orang. Kalau saudara mendukung program ini, diberkati program ini, tolong bantu share program ini kepada yang lainnya agar yang lainnya bisa mengenal juga channel ini. Dan kalau saudara terbeban juga, saya kerinduan dan saya akan bersuka cita luar biasa kalau saudara mendukung program ini lewat doa saudara. Bawalah program ini 1 detik, 2 detik dalam setiap doa saudara, supaya program ini semakin hari semakin menjadi berkat bagi banyak orang dan di atas segala-galanya menyenangkan Tuhan. Selamat malam, jangan lupa besok kita beribadah.
saya akan membagikan sesuatu yang saya yakin saudara belum pernah dengar dari banyak khotbah-khotbah selama ini. Ya, saya kemarin mengkhotbahkan siapa kita sebelum kita dikandung ibu kita. Besok hari Minggu saya akan khotbah bagaimana ketika kita dalam kandungan ibu kita. Semoga jadi berkat, dan saya undang semuanya untuk mengikuti program ibadah Minggu Raya, baik secara live streaming di waktu jam 11 Teng, atau saudara mengikutinya di waktu-waktu kemudian setelah saudara beribadah di gereja masing-masing. Sama saja, ya, kita belajar bersama-sama, kita bertumbuh sama-sama, dan kita belajar melayani Tuhan. Tuhan yang sama. Siapa? Yesus Kristus. God bless you all.